Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan keselamatan, kesehatan dan berbagai macam nikmat lainnya sehingga kita masih diperkenankan untuk bertemu dalam mata kuliah perencanaan landfill, kuliah yang kedua. Kuliah yang kedua ini kita akan bahas terkait dengan berbagai macam kebutuhan data dalam perencanaan landfill. Nah, tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah mudahkan proses kita belajar, Allah mudahkan dalam kita mengerti, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita aplikasikan ke masyarakat. Kita doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kuliah yang kedua kali ini, kita akan bahas terkait dengan ada 3 pokok utama yang kita akan bahas. Kita akan bicara tentang pendahuluan terlebih dahulu, kemudian kebutuhan data-data perencanaan yang berhubungan dengan perencanaan landfill, dan yang ketiga kita akan berbicara tentang fase pengembangan landfill. Nah, sudah pada penasaran dan mudah-mudahan sudah semangat semuanya untuk mengikuti perkuliahan pada kesempatan hari ini. Kita siap-siap ya. Oke, kita akan masuk ke bagian yang pertama. Pendahuluan ya, dalam kuliah yang kedua, mata kuliah perencanaan landfill pada kesempatan hari ini. Gambar ini menunjukkan sebuah konsep modern landfill. Tentunya teman-teman sudah tidak asing pastinya ya, di dalam bagaimana menerapkan sebuah landfill yang modern, kira-kira begitu ya. Sampah masuk yang dibawa oleh truk-truk sampah, kemudian sampah dituangkan, kemudian ada alat-alat berat yang bekerja di sana yang menggilas sampah supaya ada proses pemadatan di sana. Sehingga landfill tersebut tidak mudah untuk penuh gitu. Tidak gampang untuk habis lahannya dan harus dicari landfill yang berbeda lagi. Kemudian diatur sedemikian rupa sehingga apa? Gas yang dihasilkan dapat bermanfaat, air-air lindi yang dihasilkan dapat disalurkan kemudian diolah dan diambil manfaatnya juga. Dan juga ada berbagai macam energi lain yang mungkin untuk bisa didapatkan dari sebuah landfill. Nah, harapannya landfill tersebut tidak hanya sekedar untuk membuang sampah saja karena ada suatu kebutuhan di sana, tapi juga akan bermanfaat untuk lingkungan kita. Tentunya begitu. Nah, harapannya semuanya dapat pada slide selanjutnya kita akan coba lihat sebuah layout dari IPST, instalasi pengolahan sampah terpadu, di salah satu lokasi di Indonesia yaitu di Bali ya. Kita bisa lihat di sana adalah ada sebuah TPA yang dikembangkan, ada sampah yang lama, kemudian ada area yang baru di bagian bawah ya, bagian bawah ini. Kemudian ada area yang untuk mengolah, bentuknya adalah anaerobic digestion, kemudian ada gasifikasi, dan ada area penerimaan sampah dan pemilahan di sana ya. Nah, harapannya ada suatu konsep yang berbeda yang selama ini TPA dianggap sebagai tempat pembuangan akhir, benar-benar di akhir gitu. Tapi harapannya dalam konsep ini TPA bisa berubah. Ada suatu pengolahan yang dilakukan dan mudah-mudahan tidak harus menimbulkan berbagai macam dampak terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi ada perubahan mindset yang besar harapannya dalam pengolahan TPA di masa yang akan datang. Yang dulunya TPA dianggap memang tempat yang sangat kumuh sekali, gambar yang di sebelah kiri ya.
Kita bisa lihat bahwa TPA di mana-mana ada lindi yang dihasilkan ya, kemudian terjadi longsor dan seterusnya, sehingga butuh land filling itu sebenarnya untuk mengurangi dampak negatif yang harus dan tanda kutip, yang harus diterima oleh lingkungan akibat adanya pengolahan sampah. Jadi landfill itu tidak bisa kita hindari gitu ya, tapi kita bisa atur sedemikian rupa mengubah dari yang tidak terencana menjadi terencana. Jadi kita harus punya mindset bahwa landfill di masa yang akan datang yang dimiliki oleh Indonesia punya masa depan yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, tugas siapa? Tugas kita bersama. Terkait dengan hal tersebut, berarti kita harus mengetahui prinsip-prinsip dasar dari proses land filling yang ada di sana. Nah, prinsip dasar dalam penggunaan metode land filling agar mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul. Yang pertama adalah kita harus memilih site, memilih lahan yang akan digunakan secara seksama pastinya. Banyak kategori-kategori, banyak persyaratan yang disampaikan bahwa satu lokasi ini layak, yang ini tidak layak. Kalau tidak layak harus diapakan kira-kira gitu ya. Nah, yang kedua adalah tugas kita sebagai perencana adalah merancang site yang sudah dipilih agar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Akan ada suatu lapisan di bagian dasar yang harus diperkeras sekian kekerasannya. Sehingga permeabilitasnya, sehingga tingkat kelolosan airnya dapat dihindari. Jadi kalau ada lindi yang nanti akan dihasilkan, tidak akan mengganggu pencemaran yang ada di sana. Kemudian dirancang sedemikian rupa dengan kedalaman kesekian. Dengan pertimbangan adalah jumlah sampah yang masuk ke TPA tersebut adalah jumlahnya sekian. Kira-kira begitu ya. Kemudian setelah proses merancang tersebut, berarti tugas berikutnya adalah membangun fasilitas ini sesuai dengan rancangan dan sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati bersama. Jadi merancangnya sesuai dengan standar, membangunnya juga dengan sesuai dengan standar. Sehingga operasional nanti, sarana prasarana yang telah dibangun dapat dilakukan secara baik. Umur dari TPA dapat sesuai dengan keinginan dalam perencanaan. Semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab pastinya, baik itu perencana, yang membangun, dan yang nanti akan mengoperasikan. Tidak terlepas dari hal yang berikutnya tentunya ya, harus ada kegiatan monitoring secara sistematis sejak awal mulai dioperasikan sampai nanti TPA tersebut ditutup dan masuk dalam pasca operasi. Karena yang perlu diingat adalah TPA tersebut tidak hanya proses membangun dan mengoperasionalkan saja, tapi harus dilakukan monitoring dan evaluasi pada saat berjalan maupun saat dia selesai tugasnya. Saat sudah ditutup, saat semuanya sampah sudah penuh dan siap dioperasionalkan di tempat lain misalnya. Tapi tetap harus dilakukan monitoring sebagai bentuk bahwa TPA tersebut beresiko menghasilkan suatu hal yang bisa berbahaya atau mengganggu keselamatan lingkungan dan manusia yang ada di sekitarnya. Nah, terkait hal yang lain, seperti terminologi landfill, ini juga penting sebenarnya untuk disampaikan. Kita mengenal istilah sanitary landfill. Dalam mata kuliah sebelumnya, pengolahan sampah kita sudah berbicara. Apa itu sanitary landfill? Metode pengurukan sampah ke dalam tanah dengan menyebarkan sampah secara lapis per lapis. Jadi lapis satu, kemudian digilas ya, diatur sedemikian rupa, kemudian hari besoknya dilapis lagi yang lain. Kemudian pada saat suatu kondisi tertentu disiapkan dengan menutup lapisan tersebut. Atau di hari akhir operasinya ditutup supaya tidak mengganggu estetika, tidak mengganggu lingkungan, tidak menyebarkan berbagai macam vektor penyakit. Nah, tantangannya adalah ternyata tidak semudah itu untuk melaksanakannya di lapangan. Nah, metode ini sebenarnya untuk mengganti yang namanya metode open dumping.
yang sudah sangat tidak layak lagi karena sama sekali tidak memperhatikan aspek lingkungan, apalagi kesehatan. Jadi sampah ditumpuk di situ, dibiarkan begitu saja, kemudian suatu saat kondisinya sudah penuh, kemudian pengelola tinggal pindah ke tempat yang lain. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama. Bagaimana mengubah konsep sanitary landfill open dumping di awalnya menjadi sanitary landfill. Jadi dari proses open dumping, bagaimana merubah menjadi sanitary landfill. Tentunya tidak mudah, butuh biaya, butuh operasional, butuh mindset dari pengelola supaya apa? Sanitary landfill-nya dapat berjalan dengan baik. Namun Indonesia mengenalkan satu konsep yang lain, yaitu kontrol landfill. Nah, kita akan cerita apa beda dari ketiga sistem ini. Open dumping, kontrol landfill, dan sanitary landfill. Kita akan coba gambarkan ya, teman-teman semuanya. Kita akan gambarkan yang pertama adalah konsep open dumping. Nah, bagaimana ya konsep open dumping ini? Nah, bayangkan kita punya satu lahan, katakanlah lembah begitu ya, lembah dengan kedalaman tertentu. Kemudian kita punya armada truk sampah, truk sampahnya menuangkan sampah setiap harinya di sana. Mungkin 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dia akan penuh. Nah, pada saat penuh berarti kita membutuhkan lahan yang baru untuk menampung sampah yang akan kita produksi di masa yang akan datang. Setuju ya? Ini yang pertama adalah open dumping. Kemudian ada konsep yang lain yaitu sanitary landfill yang kita sudah bicarakan juga tadi. Konsep yang saniter benar-benar dijaga agar landfill-nya tidak berbahaya bagi lingkungan. Ya, katakanlah kita punya juga suatu lembah, kemudian kita punya armada sampah. Pada saat sebelum membuang sampah tersebut, ini dicek dulu. Apakah lembah tersebut sudah memenuhi standar belum ya? Dari sisi keamanan lingkungannya. Kalau belum, berarti harus ditambahkan suatu lapisan lagi supaya apa? Tidak kemana-mana air lindi yang akan dihasilkan dari sampah tersebut. Dipasang pipa gas, dipasang pipa lindi yang nanti akan diolah di kolam lindi. Jadi diatur sedemikian rupa dengan berbagai macam sarana prasarana yang ada. Kemudian masuklah sampah hari per hari. Setiap hari sampah tersebut digilas oleh kendaraan alat berat untuk supaya apa? Umurnya lebih panjang. Umurnya lebih panjang daripada open dumping karena masalahnya adalah mencari lahan baru ternyata tidak mudah. Nah, ditutup setiap hari menggunakan tanah penutup. Setiap hari dengan menggunakan tanah penutup. Supaya apa? Tidak muncul vektor penyakit. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata tidak mudah operasional lahan ini karena salah satunya adalah faktor biaya. Nah, teman-teman semuanya, Indonesia mengupayakan ada metode yang lain agar bisa diterapkan oleh berbagai macam pengelola kegiatan persampahan di daerah. Muncullah metode yang kedua, yaitu apa? Ya, betul, kontrol landfill. Nah, kontrol landfill ini juga sama, kita asumsikan sama ya. Ada lembah, kemudian ada truk yang akan buang sampah di sana. Konsepnya sama seperti sanitary landfill dengan pengaman lingkungan, pipa gas, pipa lindi, pengolahan lindi, dan seterusnya. Yang agak berbeda, walaupun nanti kita akan berbicara lebih detail pada saat kontrol landfill ini, yang sedikit berbeda adalah proses penutupan. Tidak dilakukan setiap hari, tapi dilakukan 7 hari sekali. Jadi kira-kira 1 minggu sekali baru ditutup dengan tanah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menekan biaya operasional sehingga bisa jadi lebih murah. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat gambaran yang utuh terkait dengan uh, operasional dari landfill ini. Ya,
Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya, terkait dengan materi yang akan sudah disampaikan kali ini. Oke, kita akan lanjut pada penjelasan berikutnya adalah terkait dengan oke, sebentar. Oke, mudah-mudahan masih semangat mengikuti kegiatan perkuliahan ya. Nah, alasan penggunaan, kenapa digunakan landfill tersebut ya? Nah, landfill itu dibutuhkan karena apa sih sebenarnya? Kok butuh sih landfill tersebut? Yang pertama adalah kita sudah melakukan pengurangan nih di sumber, sudah melakukan kegiatan daur ulang atau minimasi limbah yang dihasilkan lewat kegiatan 3R yang kita kenal ya. Reduce, reuse, recycle. Namun ternyata walaupun sudah dilakukan berbagai macam kegiatan tersebut, tapi ini dalam rangka bukan pesimis ya, tapi optimis bahwa kegiatan 3R itu dapat berjalan dengan baik. Namun, setelah pun dilakukan, dioptimalkan semaksimal mungkin, kita tidak bisa menghindari ada sampah-sampah yang tetap dihasilkan, yang tidak bisa selesai dengan metode 3R tadi. Akhirnya apa? Ada sampah-sampah yang tetap harus masuk ke dalam sistem landfilling, masuk ke dalam sistem TPA tadi. Nah, ini menjadi tantangan kenapa landfilling itu tetap dibutuhkan. Yang kedua adalah semaksimal apapun kita lakukan pengolahan lewat recycle dan berbagai macam teknologi di dalamnya, pengolahan limbah tentunya tetap akan menghasilkan residu. Nah, residu ini yang sudah habis berbagai macam materi di dalamnya tetap membutuhkan penanganan lebih lanjut. Nah, salah satu yang paling sederhana, paling mudah untuk dilakukan adalah apa? Dengan mengirimkannya ke TPA. Kelihatan simpel ya, tapi ternyata tidak semudah itu gitu. Nah, kadangkala sebuah limbah itu sulit untuk diuraikan secara biologis, sulit untuk diolah secara termal, gitu, maupun diolah secara kimia. Nah, walaupun ini sebenarnya tantangan produsen pemilik sampah tersebut untuk bisa bertanggung jawab terhadap sampah jenis ini yang dihasilkannya. Namun, kondisi menyebutkan bahwa ternyata kita tidak bisa menghindari ada jenis-jenis sampah tersebut yang dihasilkan dan menjadi tantangan untuk dikemanakan ya. Nah, salah satunya adalah menggunakan teknologi landfilling ini. Bagaimana mengembalikan sampah-sampah yang tidak bisa diolah dengan berbagai macam cara dikembalikan ke lingkungan. Terus kemudian, kita perlu catatan juga ya untuk landfilling ini. Banyak digunakan untuk menyingkirkan sampah. Karena apa? Murah dibandingkan dengan teknologi lain. Mudah dan juga ya luwes lah ya, fleksibel ya sistemnya ini. Namun tantangannya kan setiap waktu akan terus berubah ya. Saat ini tantangannya adalah lahan. Lahan sangat sulit untuk dicari. Jadi ya luwes mungkin akan fleksibel juga ya, sangat tergantung di wilayah mana yang akan digunakan. Kemudian digunakan pula untuk menyingkirkan limbah industri seperti slat, lumpur dari pengolahan limbah cair, termasuk limbah-limbah yang berbahaya. Masih digunakan saat ini. Nah, sebenarnya bukan pemecah masalah limbah yang baik ya. Dapat mendatangkan pencemaran lingkungan kalau pengolahannya tidak benar dilakukan. Misalnya muncul gas, muncul lindi yang akan berpotensi mencemari air tanah yang ada di sekitar lokasi tersebut. Yang keempat adalah untuk mengurangi dampak negatif, dibutuhkan pemilihan lokasi yang tepat. Nah, makanya dalam pertemuan kita nanti akan ada materi tentang pemilihan lokasi agar sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian butuh juga penyiapan sarana prasarana yang baik dan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dan pengoperasian yang baik pula.
Berikutnya adalah terkait dengan jenis-jenis landfill. Kita sudah bahas tadi secara umum ya. Ada kontrol landfill, ada sanitary landfill, dan sebenarnya open dumping tidak termasuk dalam kategori ini. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis landfill berdasarkan dari berbagai macam literatur yang dikumpulkan gitu. Ada berdasarkan kondisi lokasi, misalnya mengisi lembah, mengupas site, menimbun ke atas gitu. Kalau dari gambar tadi kan ke bawah gitu ya. Tapi juga ada landfill yang tidak memungkinkan untuk digali ke bawah, berarti dia naik ke atas. Jadi seperti bukit nanti. Kemudian ada juga berdasarkan penanganan sampahnya. Misalnya dengan pemotongan, perajangan, metode baling dengan pemadatan, ya, atau landfill tradisional apa aja ya masuk. Dan ada juga landfill dengan model kompaksi, dengan menggunakan alat berat tertentu, menggilas sampah tadi dalam kapasitas yang optimum dilakukan dalam rangka untuk mengurangi volume yang diharuskan. Yang tadi sampah besar volumenya, kalau apa adanya, landfill itu akan lebih cepat penuh. Nah, harapannya dengan adanya kompaksi tadi akan menurunkan volume dari sampah tersebut. Kemudian ada berdasarkan ketersediaan oksigen, mirip-mirip seperti pengolahan limbah, ada aerobik, anaerobik, kemudian ada semi aerobik. Tanpa udara, dengan udara, dan semi ya, artinya ada udara-udara yang masuk. Nah, berbagai macam pertimbangan tersebut tergantung dari pemanfaatan landfill tersebut. Akan diapakan landfill tersebut? Kira-kira begitu ya. Kemudian tentang permeabilitas tanah, ada yang kedap, ada yang semi kedap, ada yang tidak kedap. Tapi tentunya kalau limbah yang dihasilkan ini adalah berpotensi membahayakan lingkungan, nilai BOD-nya tinggi, COD-nya tinggi, logam berat juga tinggi. Harapannya landfill tidak kedap ini tidak digunakan dalam menampung sampah kota. Kecuali sampah yang ditampung adalah sampah organik, full semuanya organik, tidak masalah tidak kedap. Karena kandungan bahan organik dapat dengan mudah diurai oleh tanah yang ada di sekitar landfill tersebut. Kemudian ada landfill untuk sampah kota, ada landfill untuk limbah industri, dan juga ada landfill untuk B3, bahan berbahaya beracun. Kategorinya berbeda karena tingkat keamanannya pun berbeda-beda. Kemudian ada aplikasi tanah penutup, ada kontrol, ada sanitary dengan daily cover soilnya, atau dengan sanitary landfill dengan with leachate resirkulasi, jadi perputaran licin kembali, dan berbagai macam bentuk yang lain. Ini adalah jenis-jenis landfill yang berkembang terus. Jadi, berbagai macam literatur terus dikaji tentang landfill ini. Yang paling cocok itu saat ini seperti apa? Dengan karakter sampah-sampah di Indonesia yang terus berbeda, terus berkembang seiring dengan perkembangannya waktu. Jadi butuh terus pengembangan terhadap landfill yang dihasilkan. Nah, bagian yang terakhir kita akan bicara elemen biaya. Nah, ini teknisnya tadi sudah ya. Nah, ini juga sangat penting. Jadi ada elemen biaya yang harus menjadi pertimbangan. Penentuan site, desain, analisis dampak lingkungan, dan tahap konstruksi paling tidak membutuhkan waktu 2 tahun. Butuh biaya untuk menanggung hal tersebut. Nanti operasional, monitoring, administrasi yang sesuai dengan umur landfill juga butuh biaya. Aktivitas penutupannya pun nanti kalau sudah penuh 1 sampai 2 tahun juga butuh biaya. Monitoring pemeliharaan pasca operasi tergantung regulasi tentunya ya dari sebuah negara. Di Indonesia belum ada pengaturan untuk landfill sampah kota. Tetapi paling tidak diperlukan monitoring selama 5 tahun. Untuk landfill limbah B3 itu lebih lama lagi. Mensyaratkan bahwa ada kontrol, ada monitoring selama 30 tahun. Dan yang terakhir, juga membutuhkan biaya untuk kegiatan remediasi. Kalau kondisinya tercemar, lindinya kemana-mana, masuk ke dalam air tanah, tanahnya juga tercemar, jadi butuh kegiatan remediasi. Jadi nomor 1 untuk preventif, kemudian nomor 2 untuk operasional, kemudian nomor 3 untuk pasca operasi, dan nomor 4 juga untuk pasca. Tapi nomor 5
Ada pilihan. Kalau terjadi sesuatu pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas landfill tersebut. Jadi bisa tergambar bahwa pengolahan sampah itu tidak murah sebenarnya. Suatu kota, suatu daerah akan menanggung biaya yang besar untuk bisa melakukan pengelolaan sampah yang layak secara regulasi, lingkungan, dan kesehatan. Karena apa? Pertimbangannya tidak hanya mudah begitu saja buang sampah ya, tapi ada pertimbangan biaya yang begitu besar dalam urusan pengolahan sampah. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk materi yang pertama. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat mengikuti perkuliahan ini dengan penuh harapan bahwa pengolahan sampah di Indonesia khususnya menjadi lebih baik lagi.